Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadamya Yamiruddin. Saya dari kelas ketiga A akan mempresentasikan tentang backward chaining, mata kuliah pengenalan pola cerdas. Backward chaining. Backward chaining ini menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari harapan atau tujuan apa yang akan terjadi, hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Sering hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree atau pohon yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan backward chaining. Berikut adalah contoh kasus yang menggunakan metode backward chaining. Di sini saya akan menggunakan sistem Pakar, yaitu tentang pemilihan penentuan harga kusen. Nah, kasusnya adalah seseorang atau konsumen ini ingin membeli kusen kayu, tetapi ia bingung untuk menentukan pilihannya. Nah, variabel-variabel yang kita gunakan yaitu yang A adalah memiliki uang 500.000, yang B memiliki uang 750.000, yang C adalah memiliki kusen dengan harga yang kuat, yang D memiliki kusen dengan kualitas yang awet. Terus yang E adalah membeli kayu meranti, dan yang F membeli kayu berbau, dan yang G membeli kayu kamper. Di sini faktanya si pembeli ini kita asumsikan dia memiliki uang sebesar 500.000, yang berarti nanti di rule-nya itu A. Di rule-nya itu adalah A itu adalah benar, bernilai benar atau bernilai fakta. Mana nih? A. Nah ini. Lalu dia juga pengen kayu yang kualitasnya awet. Berarti yang D itu bernilai benar atau true. Nah, yang menjadi tujuannya adalah atau goalnya apa? Goalnya adalah apakah tepat jika pembeli membeli kayu kamper? Berarti kayu kamper ini adalah yang G. Nah, sekarang kita masuk ke rule-nya. Rule-nya ini adalah yang rule pertama, yaitu jika pembeli memiliki uang 500.000 dan dia ingin membeli kusen dengan kualitas kayunya yang kuat, maka dia harus membeli kayu meranti. Rule yang kedua, jika pembeli ingin membeli kayu yang awet dan dia ingin memilih kayu yang kuat, maka dia harus membeli kayu berbau. Rule ketiga, jika pembeli memiliki uang sebesar 750.000 dan dia pengen kusen yang awet atau kayu yang awet, maka ia harus membeli kayu berbau. Rule keempat, jika pembeli memiliki uang sebesar 750.000 maka dia harus membeli kayu yang awet. Rule keempat, jika pembeli memiliki uang 750.000 maka ia harus membeli kayu yang kuat. Terus yang rule yang kelima adalah jika pembeli ingin membeli kayu yang awet, maka ia harus membeli kayu kamper. Nah, jika rule-rule ini kita simplifikasikan, maka akan menjadi seperti ini. Ini akan menjadi lebih sederhana. Jadi tadi variabel-variabel ini kita convert menjadi seperti variabel-variabel seperti ini. Nah, di sini kan kita kan tujuannya mencari G ya. Nah, G ini ada di rule kelima. Nah, tetapi G ini punya syarat, yaitu harus ada D-nya. Nah, D ini bukan hanya ada di rule 5, yaitu ada di rule 2 dan ada di rule 3. Nah, kita bedah satu-satu. Jika di rule 3, kita dari rule 3 aja. Rule 3, maka dia harus memiliki syarat yaitu B. Nah, jika ada B-nya, berarti
harus ada C-nya. Nah, sebelumnya kita ini dulu, dari tujuannya, yaitu G. G ini kita masukin ke stack atau sub goal. Nah, terus di G ini kan ada D. Nah, harus ada D. Berarti D-nya ini kan fakta. Berarti nggak usah kita masukin lagi ke stack. Justru kita cari lagi yang ada D-nya, yaitu adalah B. Nah, B-nya ini kita masukin ke sini, ke subgoal. Terus kita cari lagi B. Nah, berarti ada di rule 4. Rule 4 ini B ini menghasilkan C. Berarti kita taruh sini C-nya. Nah, C-nya kita cari lagi. Berarti ada di rule kedua. Nah, setelah menemukan subgoalnya, kan ini kan kalau kita lihat berarti faktanya dan database-nya itu adalah AD, G, B, C. Nah, berarti di rule kedua ini bisa kita katakan benar. D dan C itu menghasilkan F. Berarti ini ada. Nah, rule ketiga kita cari lagi. B dan D menghasilkan F. Berarti F ini benar ya, dua-duanya. Jadi rule kedua, rule ketiga kita anggap kita coret. Lalu yang rule keempat. Rule keempat ini B dan C. Berarti kita coret juga. Nah, berarti bisa kita katakan tujuan dari goalnya itu adalah rule kelima. Berarti udah terbukti bahwa G itu adalah benar. Baik, dan itu menghasilkan 3 literasi, yaitu R2, R3, dan R4. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.